Hai Sobat Kompas TV, apa kabar? Sudah waktunya kita untuk update Top 3 News hari ini bersama saya Reni Mardika Sari. Dan simak videonya sampai akhir, juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kompas TV. Kita awali Top 3 News yang pertama hari ini, Sobat Kompas TV, dari berita proses evakuasi jenazah korban Gabriela Melani menuju ke Jayapura. Ini belum bisa dilaksanakan, karena helikopter yang digunakan mengalami gangguan mesin karena tembakan dari kelompok teroris di distrik Kiwirok. Kini jenazah Gabriela telah berhasil dievakuasi ke Pos Ramil Kiwirok dan menunggu proses evakuasi menuju Jayapura. Namun helikopter EC-725 Caracal milik TNI AU mengalami gangguan mesin setelah mendapat tembakan dari kelompok teroris di distrik Kiwirok pada Jumat kemarin. Kini Kodam masih berupaya mendapatkan helikopter untuk segera evakuasi korban Gabriela. Kemudian juga perlu disampaikan bahwasannya pada saat proses evakuasi yang dilaksanakan di distrik Kiwirok, aparat TNI yang sedang melaksanakan evakuasi tersebut diganggu oleh KST. Ini menunjukkan bahwasannya kita yang berupaya untuk mengangkat jenazah dari jurang tidak dapat dilaksanakan karena dari sisi perlawanan KST ini mengganggu personel kita yang sedang melaksanakan evakuasi. Jadi mohon dari doa kita bersama, semoga dalam pelaksanaan proses evakuasi jenazah yang masih ada di distrik Kiwirok dapat segera terangkat, dapat segera kita bawa dan dapat segera kita evakuasi ke Rumah Sakit Martin ini atau ke Rumah Sakit Bayangkara. Gangguannya seperti apa? Jadi pada saat personil aparat ini turun dari ketinggian untuk ke jurang ini, dari sisi berlawanan anggota kita mengalami gangguan berupa penembakan dari sisi depan bukit yang berlawanan. Kita ke berita yang selanjutnya, Sahabat Kompas TV, ada dari Muhammad Kece yang melaporkan dugaan penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh sesama tahanan nih. Nah, setelah diusut, pelaku penganiayaan ini diduga dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Berdasarkan keterangan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi, pelaku penganiayaan Muhammad Kece ini dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebut, penyidik masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi mata untuk menentukan siapa pelaku penganiayaan ini. Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menentukan tersangkanya. Gitu. Kalau sampai sekarang penyidik belum bisa menentukan siapa tersangkanya, seperti itu. Nanti beberapa hari ke depan ketika ada penentuan tersangka, kita akan tahu siapa tersangkanya itu dan latar belakang dari tersangka itu sendiri. Kita tunggu saja. Antar tahanan terjadi perkelahian atau gimana konteksnya? Ya karena penganiayaan saja. Ya, penganiayaan yang dilakukan oleh sesama penghuni dari tahanan Bareskrim Polri, seperti itu. Berarti menepis pernyataan Joseph Pauludang yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin Kece, Pak. Kita belum menentukan tersangkanya. Sekali lagi, penyidik akan menggelar perkara, ini sudah dalam penyidikan, penyidik akan menggelar perkara dan menentukan tersangkanya. Sekarang tersangkanya belum ditentukan, ya. Seperti itu. Kondisinya sekarang gimana Pak? Penganiayaan itu apakah dia dirawat di klinik atau gimana Pak? Enggak, yang bersangkutan masih di tahanan, semua dilayani kesehatan, ya. Tetap ada di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri. Oke, rekan-rekan kalian. Kita ke berita yang terakhir, Sahabat Kompas TV, Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah membantah informasi terkait adanya ribuan kapal asing yang melintas di perairan Laut Natuna Utara. Pangko Armada 1 juga memantau langsung melalui udara keberadaan KRI yang berpatroli di Laut Natuna Utara. Arsyad juga menekankan tidak ada kapal ikan asing yang menangkap ikan. Ia tekankan informasi soal ribuan kapal asing memasuki Laut Natuna Utara ini tidak berdasar. Dari udara, situasi di Laut Cina Selatan selama kurang lebih 2 jam. Jadi bisa saya jelaskan bahwa tadi kita menuju ke perairan Laut Natuna Utara, yaitu tepatnya di garis batas laras kontinen untuk melihat keberadaan KRI, musuh-musuh TNI Laut yang sedang melaksanakan patroli. Jadi tadi kita akan melihat 4 KRI yang melaksanakan patroli di batas landas kontinen dan kita melaksanakan patroli untuk melihat pantauan dari udara situasi Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara
kita tidak menemukan adanya kapal-kapal ikan asing yang menangkap ikan di sana. Hanya menemukan KRI dan kapal yang melaksanakan lintas damai. Ada beberapa kapal tadi Anda melihat sendiri, ada 4 kapal yang sedang melintas di perairan internasional. Karena ZEE ataupun landas kontinen adalah merupakan perairan internasional di mana merupakan hak lintas damai dari negara-negara yang akan melintas di perairan tersebut. Nah, Sobat Kompas TV, itu tadi Top 3 News hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV. Kalau sudah nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terkini dari YouTube Kompas TV. Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.